Halo, Shalom saudara. Bersyukur bahwa kita masih merasakan pemeliharaan Tuhan sampai saat ini. Bersyukur kita tetap kuat dan harapan saya, saudara dalam keadaan sehat. Baiklah saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab 1 Samuel pasal 17, kisah tentang kepahlawanan Daud melawan Goliat, sebuah kisah yang sudah sering kita baca memang, tapi kita mau sedikit merenungkannya pada bagian tertentu sehingga kita akan mendapatkan pemahaman yang spesifik hari ini untuk kita pegang menjadi pedoman dalam hidup kita. 1 Samuel pasal 17 kita membaca, sebenarnya perbincangan ini harus seluruh pasal, tetapi akan terlalu panjang. Jadi saya ambil dari ayat 45. Ayat 45 sampai ayat yang ke-47. 45 sampai 47 dari kitab 1 Samuel pasal 17. Yang demikian firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Saudara, apa yang kita baca hari ini adalah tentang kekuatan pengalaman iman. Kekuatan pengalaman iman yang kita lihat di sini adalah Daud. Kekuatan pengalaman iman Daud dengan Allah, sementara dia adalah seorang yang masih kecil, yang belum dianggap patut atau layak untuk maju dalam medan peperangan. Tetapi ini pengalaman yang besar, dan kita melihat bagaimana cemooh orang Filistin, secara khusus Goliat, pahlawan andalannya yang begitu menista Allah kalau kita membaca dalam keseluruhan pasal itu. Bahkan ketika Daud tiba di medan pertempuran karena disuruh oleh ayahnya Isai untuk mengirim perbekalan kepada kakak-kakaknya, salah satunya Eliab yang adalah kakak sulungnya yang paling besar di sana, membawa sedikit logistik kepada kakaknya ini yang sedang berada di medan pertempuran. Begitu mendengar olok-olok dan cemoohan Goliat orang Filistin ini, hatinya menjadi sangat tertusuk. Siapa dia ini? Orang tak bersunat yang berani menista Allah, mengolok-olok nama Tuhan. Dan dia bertanya kepada barisan Israel yang hanya diam saja, tidak merespon, tidak ada keberanian. Siapa orang yang tidak bersunat ini yang berani mengolok nama Tuhan, berani menista nama Allah? Dan tidak ada yang memberikan jawab dalam situasi itu. Ketika kakaknya mendengar, wah ini adik saya yang datang, adik saya yang kecil ini, ya, datang memarahi. Ngapain kamu datang? Untuk apa kamu datang? Pulang sana. Siapa yang menjaga kambing domba? Kamu tinggalkan pada siapa? Yang hanya 2-3 ekor itu. Tidak mungkin pada masa itu seorang menggembala hanya dengan 2-3 ekor domba. Ini olok-olok juga ini. Eliab abangnya ini. Jadi mendowngrade Daud
Jadi dia hanya seorang gembala yang hanya mampu menjaga 2-3 ekor domba saja. Padahal kenyataannya tidak. Jadi semua, tidak ada yang berani memberi respon terhadap tantangan Goliat. Tetapi pada akhirnya Daud berani maju. Dalam kisah itu Saul berusaha memberikan dia baju perang yang dari besi, tapi dia tidak bisa bergerak. Pedangnya juga terlalu besar untuk ukuran dia. Dia maju tanpa pedang, tanpa baju perang, tanpa perlengkapan perang, hanya dengan umban dan batu. Alat yang sangat sederhana. Umban dan batu bukanlah peralatan perang, tidak masuk hitungan, saudara. Tetapi saudara, remaja yang masih kemerah-merahan ini mampu mengalahkan Daud, menumbangkan Daud. Jadi ketika dia berhadapan dengan Daud, dan ketika Daud berhadapan dengan Goliat, Goliat merangsek maju ke depan, dia justru masuk ke barisan perang orang Filistin, masuk ke barisan musuh sambil mengambil umbannya, memasukkan tangannya ke kantong, mengambil batu, menaruhnya di umbannya, dan dia umban itu, batu itu enggak masuk ke pelipis Goliat dan tertancap di sana, tertanam, tembus di sana, sehingga dengan itu si raksasa Goliat itu mati. Hanya dengan menggunakan umban dan batu. Kalau di kita memang tidak biasa dipakai umban dan batu ini, tetapi ada ketapel, semacam ketapel, tapi beda. Kalau ketapel ditarik, tapi kalau umban batu ini ya batu ditaruh di umban itu, diputar begitu rupa, kemudian dilesatkan. Kalau ketapel ditarik baru dilesatkan. Tapi mirip keduanya. Alat yang sederhana. Anak remaja yang masih kemerahan ini, yang masih mungil ini, kecil ini, mampu menumbangkan raksasa Goliat hanya dengan peralatan yang sederhana. Saudara, bukankah hati kita menjadi diteguhkan bahwa kita bisa dipakai Allah? Kemampuan atau potensi yang ada pada kita bisa dipakai oleh Allah, sekecil apapun. Allah berkenan memakai itu. Sekalipun mungkin tidak diperhitungkan, mungkin secara akademis, dianggap tidak punya kualifikasi dan sebagainya. Tetapi Tuhan bisa menggunakannya, memakainya untuk menghasilkan sesuatu yang besar. Yang terpenting adalah kita melakukan semuanya itu karena dorongan iman yang lahir dari pengalaman iman bersama dengan Allah. Dorongan iman yang lahir dari pengalaman iman bersama dengan Allah, kita melakukan itu. Itu yang terpenting, dan Allah berkenan memakai itu. Tidak terpengaruh dengan spesialisasi atau kemampuan akademik atau kualifikasi yang lain. Jadi pengalaman Daud ini adalah contoh nyata bahwa Daud sudah menunjukkan apa yang namanya differentiation, perbedaan. Saudara, kita sedang menghadapi dan masih menghadapi masa-masa pandemi. Dan dalam masa pandemi sekarang ini, kita melihat ternyata sangat berdampak dalam kehidupan orang percaya juga. Orang percaya bukan berarti imun dan tidak tersentuh oleh pandemi ini. Ternyata berdampak juga. Dan dalam kehidupan kita orang percaya ada yang terdampak secara bisnis, secara pekerjaan, secara keuangan, bahkan mungkin juga kesehatan. Bahkan kita melihat juga ada di antara saudara kita orang percaya yang mengalami kematian juga. Jadi kita bertanya, apa perbedaan orang percaya dengan mereka yang tidak percaya? Ada pertanyaan yang sangat mendasar, apa sesungguhnya yang paling esensial dalam konstruksi atau rancang bangun iman kita? Keuangan, kesehatan,
atau apa? Ternyata keuangan, kesehatan bukanlah diferensiasi atau faktor yang membedakan antara orang percaya yang sejati dengan orang lain, atau ya antara sesama orang percaya pun faktor keuangan, faktor kesehatan, faktor status, faktor apalagi kedudukan, pendidikan, itu bukan menjadi pembeda antara kesejatian iman. Tetapi saudara, diferensiasi atau faktor yang membedakan antara orang percaya dengan orang lain yang tidak percaya terletak pada keselamatan yang sifatnya kekal. Itu yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak percaya. Karena apa? Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 mengatakan, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, maksudnya Tuhan Yesus. Ya, keselamatan yang sifatnya kekal itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Tuhan Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Diselamatkan maksudnya dari hukum dan hukuman dosa yang memang sudah mengancam kita karena keberdosaan kita. Dan inilah yang harus menjadi dasar pijakan kita. Keselamatan yang kekal di dalam Yesus inilah yang menjadi dasar pijakan kita yang kuat dalam kita melangkah menjalani hidup kita dari hari ke hari. Dan keyakinan ini juga yang harus menjadi kesaksian kita ketika kita bekerja, ketika kita bermasyarakat, ketika kita bergaul. Mereka melihat bahwa kita memiliki keyakinan iman yang kokoh, yang teguh dalam Yesus, bahwa keselamatan kita dapatkan dari Dia. Apapun pekerjaan kita, kita bisa menunjukkan keyakinan iman kita ini. Jadi saudara, yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga kondisi batin kita. Jadi marilah kita fokuskan pikiran, hati, dan kehendak kita pada kehadiran dan kekuatan Allah. Kehadiran dan kekuatan Allah melalui pembacaan firman dan doa. Jadi kita tanggalkan, kita singkirkan, kita tinggalkan ada trauma-trauma, kekhawatiran, ketakutan terhadap situasi dan lingkungan, dan pesimis dengan suara-suara negatif yang bahkan mungkin ancaman sakit, penyakit, depresi, ekonomi, atau mungkin orang mencemooh kita. Kita tinggalkan itu semua, tetapi kita fokus pada iman, ya. Fokus kepada Yesus. Pikiran kita pusatkan pada Kristus, pada kehendak Allah, pada kehadirannya. Melalui firman dan melalui doa, kita akan merasakan itu, bahwa Allah berkenan memakai saudara. Untuk apa? Menjadi berkat bagi keluarga, bagi teman, dan masyarakat saat ini. Mari kita melangkah keluar dengan iman dan mengikuti tuntunan Allah yang sering berbicara seperti suara kecil dalam hati kita. Kita ikuti tuntunannya. Kita bertindak. Kita bisa melakukan sesuatu. Ya, saya bersyukur bahwa Perkarya dan Pemuda sudah mengambil bagian, meskipun sepertinya tidak besar. Dalam video yang saya share dari rumah sakit yang kita salurkan bantuannya itu, ya dibanding yang lain bantuan kita sedikit, tetapi bukan masalah sedikit atau banyak, tetapi kita sudah memberikan perhatian, bentuk empati kita untuk mendukung para tenaga medis yang sedang bertugas dalam situasi yang berat, dalam keterbatasan sarana. Kita mendukung mereka. Kita bersyukur untuk itu. Dan kita masih bisa melakukannya dalam bentuk yang lain. Secara pribadi, secara keluarga, di tengah masyarakat, di lingkungan kita, dimanapun kita bisa melakukannya. Saudara, kami terdata sebagai keluarga yang diajukan ke Pemprov, ke pemerintah ya, untuk mendapatkan bantuan sosial.
dan bantuan dari Pemprov sudah turun. RT datang kepada kami, Pak, Bapak dapat bantuan, tetapi ada 3 keluarga yang memang membutuhkan malah tidak dapat bantuan. Bagaimana kalau bantuan untuk Bapak kita salurkan untuk mereka? Saya bilang, oke, silakan. Jadi saya persilahkan Pak RT untuk mengatur, dan para sesepuh masyarakat di kampung Melayu di mana kami tinggal, pastori kita ada di kampung komplek DPU ini, saya persilahkan, silahkan Pak, salurkan kepada memang yang sangat memerlukan. Nah, saya kira bantuan sosial yang dari Kemensos, bantuan dari Pak Jokowi, saya kira sudah turun juga, dan mereka menyalurkan kepada yang perlu. Ya, saya tidak bisa membantu semua masyarakat di kampung sini, meskipun seringkali mereka secara berkelakar, "Om, Tante, kita menunggu ini bantuan dari gereja." Ya, tapi dengan itulah cara yang bisa kita lakukan. Kemudian mendengar ada sekitar 2 atau 3 keluarga yang tidak mendapat bansos, akhirnya kami lihat apa yang persediaan yang ada di rumah, ada telur, ada mie, ada beras, ya kita kasih bantuan, ada kue-kue, kita ambil sebagian untuk mereka, serahkan ke Pak RT. Tidak besar, tetapi saya kira itu sesuatu yang baik. Kita pun bisa melakukannya dalam situasi seperti ini, karena kita punya tanggung jawab untuk menyatakan kasih Allah, kasih Kristus juga kepada mereka. Saudara, Allah ingin memakai kita untuk menjadi berkat bagi keluarga, bagi teman, bagi masyarakat. Mari kita melangkah keluar dengan iman, dengan mengikuti tuntunan suara Allah di dalam hati kita. Memang kita tidak mendengar Allah memerintahkan langsung kepada kita di telinga kita, tetapi ada suara dalam hati kita yang berbicara. Kita bisa menerima itu, dan bisa jadi itu adalah suara Allah dalam hati kita. Jadi mari kita melangkah, kita ikuti tuntunan dan pimpinan Tuhan melalui suara di hati kita, untuk menunjukkan bagi berkat kepada keluarga, teman, dan masyarakat sebagai saksi-saksi Kristus, sebagai orang-orang percaya yang memiliki keyakinan keselamatan kekal di dalam Yesus. Seperti Daud, kita mungkin kecil, tetapi kita bisa menunjukkan perkara yang besar jika didorong oleh pengalaman iman bersama dengan Allah yang tulus. Saudara, marilah kita ambil waktu sejenak, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan menguatkan kami hingga hari ini. Memang ada banyak hal yang seperti raksasa di depan kami, tetapi biarlah kami seperti Daud yang meskipun kecil, tetapi kami akan mampu menumbangkan raksasa di depan kami. Mungkin masalah ekonomi, kebutuhan keuangan, masalah di dalam keluarga, masalah dalam pekerjaan, apapun yang ada di depan kami yang terasa seperti raksasa, yang begitu besar, menakutkan, tapi biarlah kami menghadapi dengan penuh keberanian karena iman di dalam Engkau. Dan bahkan kami boleh menunjukkan, menjadi saksi seperti Daud. Dia menjadi saksi, menunjukkan pada barisan orang Filistin bahwa ada Allah yang hidup, yang menyertai dan melindunginya. Demikian juga kami rindu seperti Daud, menunjukkan kepada banyak orang, terutama mereka yang belum percaya, atau kepada saudara-saudara kami yang mungkin imannya lemah dengan situasi ini, bahwa kami sanggup untuk mengalahkan raksasa-raksasa yang ada di depan kami. Terima kasih Bapa. Tuhan melindungi kami. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi setiap pribadi, anggota jemaat Tuhan, orang-orang percaya. Tuhan menolong, melindungi dengan kuasa darah-Mu. Setiap keluarga dalam jemaat kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati kaum bapa, para ibu, anak-anak. Biarlah kiranya kami aman, terlindung, rumah tangga keluarga kami
dinaungi oleh kasih Allah. Terpuji namamu Bapa. Kami menyerahkan jemaat yang dalam kondisi sakit. Tuhan menolong dan menjamah hamba-hambamu. Tuhan memberikan kesembuhan. Jemaat Tuhan yang dalam masa usia emas, Tuhan memberkati, menopang, memberi kekuatan senantiasa agar para sesepuh kami ini boleh merasakan kekuatan dari Tuhan. Kami menyerahkan ibu yang hamil ke dalam tangan Tuhan, Ibu Berdika. Tuhan menolong, memberikan kekuatan setiap saat. Ibu dan juga bayinya Tuhan lindungi sampai saatnya melahirkan dengan pimpinan Tuhan. Anak-anak kami yang baru lahir, Tuhan juga memberkati. Tuhan memulihkan kekuatan ibunya. Dan anak-anak kami semua dalam masa pendidikan mereka, baik yang di tingkat SD, SMP, SMA, bahkan yang kuliah, Tuhan memberkati, melindungi mereka yang kuliah di dalam kota Jakarta. Tuhan menolong, tinggal bersama orang tua. Tuhan memberkati mereka. Teman-teman kami yang ada di asrama-asrama, di rumah-rumah kos, mereka dari luar daerah, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Papua, dari Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dari Sumatera, dari Kalimantan, mereka yang ada di kota Jakarta untuk menempuh studi, Tuhan tolong mereka, berkati mereka, cukupkan apa yang menjadi keperluan mereka. Mereka yang belajar di luar negeri, anak-anak kami yang belajar di luar negeri, Tuhan juga tolong, Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan yang bekerja di luar negeri, Tuhan juga tolong. Jemaat Tuhan yang sedang menanti panggilan kerja, yang terhalang karena situasi pandemi coronavirus ini, Bapak, Tuhan berikan kesabaran dan Tuhan cukupkan kebutuhan keluarganya. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bekerja sebagai pegawai pemerintah, Tuhan menolong. Pegawai swasta, Tuhan juga memberkati. Mereka yang bekerja harian, Tuhan juga menuntun mereka, menyertai, mencukupkan kebutuhan mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Anak-anak kami kelas 3 SMP, SMA, dan kelas 6 SD yang juga sedang menghadapi ujian akhir sebagai persiapan memasuki jenjang berikutnya. Tuhan tolong beri hikmat untuk dapat mengerjakan ujian-ujian akhir ini dengan baik. Terima kasih Bapak, terpuji namamu. Kami serahkan bangsa negara kami dalam tangan Tuhan. Para pemimpin kami, Tuhan memberi hikmat. Para tenaga medis yang bekerja keras menanggulangi wabah ini, Tuhan tolong mereka. Tuhan beri kekuatan dan perlindungan. Terutama tenaga medis yang adalah keluarga kami, Tuhan memberkati. Dokter Nurung dan juga Dokter Tandri Toding, dan mungkin ada perawat-perawat yang lain. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, menyertai mereka senantiasa. Terpuji namamu Bapa. Inilah pergumulan hidup kami, ucapan syukur kami yang kami persembahkan kepada Tuhan. Kami mohon perlindungan penyertaan Tuhan bagi kami semua. Tuhan memberkati kehidupan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, usaha kami. Tuhan menolong yang bekerja, yang berdagang. Tuhan memberkati. Tuhan menyertai kami senantiasa. Dalam nama Yesus kami menyerahkan hidup kami. Amin. Baik saudara, kita akan meneduhkan hati kita hari ini. Kita tenangkan diri kita di hadapan Allah untuk kita siap menikmati ibadah besok dan perjamuan kudus yang akan dipandu melalui ibadah secara online atau elektronik. Dan biarlah kita menyiapkan diri mulai saat ini di hadapan Tuhan supaya kita boleh menikmati ibadah dan perjamuan kudus bersama-sama. Baiklah saudara, selamat malam. Sampai kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.